Gini, kalau yang saya mau pertanyakan itu sebenarnya di bawah kita hampir tiap hari itu berhubungan dengan teman-teman yang belum Islam dikatakannya. Jadi dikatakan belum Islam karena mereka ketika kita datang itu selalu menyapa salam duluan, dan bahkan mereka itu fasih sebenarnya. Dan ada yang mungkin Al-Fatihah meskipun satu ayat dua ayat itu udah hafal juga. Ya. Tapi mereka itu istilahnya butuh satu trigger atau ultimate untuk meyakinkan mereka itu benar-benar satu langkah aja. Yang pengen saya tahu mungkin dari Koh Dandi dulu, yang paling memukul keras Koh Dandi untuk memutuskan login istilahnya kayak gitu kan. Dan mungkin atau senjata Koh Dandi sekarang untuk ngasih pukulan telak untuk yang agar mau bersyahadat. Jadi seperti itu mungkin saya harapan saya nanti juga bisa ngasih sedikit masukan buat teman-teman kita yang belum, yang sering kita jumpa yang setiap hari itu di bawah. Ya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah beberapa kali saya singgung ya di dalam penjelasan saya bahwa kita umat Islam sebenarnya kalau menurut Bible kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Ya, kita nggak makan babi, kita nggak minum anggur atau homer, kita sunat, kita sholatnya sujud, kita matinya dikafanin. Di dalam Bible itu tertulis mas ayat-ayat seperti itu. Ya, Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud, yang diceritakan diturun dari salib itu dikafani. Ya, walaupun kita tidak mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihi salam, tetapi orang yang disalib itu diturunkan kemudian dikafani gitu. Sekarang kita semua yang melakukan gitu, tinggal pancing aja gitu, trigger aja ketika azan misalnya, tar dulu ya, gue mau sholat kayak Yesus gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Kenapa? Karena Yesus Muslim, secara akidah Muslim, secara syariat juga Muslim, Islam, syariat Islam sebenarnya. Karena Yesus juga mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, Taurat. Contoh-contoh paling gampang seperti itu mas. Ya. Kemudian yang kedua, kalau orangnya itu kritis, orang itu mungkin pendidikannya agak tinggi dan macam, tapi ya harus dengan bukti ya. Kalau saya kan punya Bible yang tebal segini nih, yang ada tulisannya ayat ini pasti tidak asli gitu. Wah itu senjata pamungkas gitu buat saya. Gimana ya kalau yang tidak ini ya? Atau dengan teks-teks yang simpel aja, begini contohnya. Yesus di Bible itu kan ngaku nabi, pura-pura aja tahu. Coba buka Matius 13:57, nah catat teman ini. Matius 13:57 itu bukti Yesus ngaku nabi. Mereka kan biasanya kan berpikirnya kan Yesus itu guru iya, nabi iya, junjungan iya, Tuhan iya gitu. Borongan gitu semua diborong gelarnya. Nah, jadi artinya kita hanya satu lagi begini mas. Satu lagi, ini untuk memancing nalar mereka. Ketika saya berdialog teologi dengan orang-orang Kristen, mereka berkata begini, Tuhan itu maha kuasa. Betul, setuju, Tuhan itu maha kuasa. Justru karena dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Mereka tidak tahu yang namanya sifat mustahil gitu. Ya, mereka tidak kenal sifat mustahil dalam akidah mereka. Makanya mereka bilang Tuhan itu maha kuasa, karena dia kuasa dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Tanya, kalau begitu bisa nggak Tuhan yang maha kuasa itu jadi iblis? Kenapa saya pakai analogi iblis? Karena kalau iblis kan nggak ada kesan-kesan baiknya gitu, pasti jahat gitu kan. Bisa nggak sifat yang Tuhannya? Kalau kita kan selalu berpikir Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan yang Maha Esa ini kan pasti maha baik, maha benar, maha pengampun, maha suci dan sebagainya. Semua maha, tapi yang baik-baik gitu, nggak ada jahat-jahatnya kan. Kalau iblis ada sifat baiknya nggak? Kan nggak ada. Nah, pertanyaan kita, bisa nggak yang maha baik-baik ini pada saat yang sama punya sifat jahat gitu? Menjadi iya, tapi karena maha kuasa, tapi kan juga maha baik, maha benar. Iblisnya maha baik, maha benar kan enggak pak? Bisa nggak pada saat yang sama menjadi entitas yang bertentangan gitu sifatnya? Kalau mereka bisa bilang sama aja kayak kita ngomong begini pak, wih bola itu kotak banget ya gitu.
Itu namanya paradoks. Nah ya, jadi kita harus membenturkan sifat mustahil kepada pola pemikiran mereka gitu. Jangan mereka berpikiran dogma saja atau doktrin saja dari gereja, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Itu doktrin mereka. Ya, tetapi dengan logika yang simpel aja, apa mungkin Tuhan yang maha baik, maha benar ini menjadi manusia yang tidak maha suci? Kan nggak mungkin. Kita sudah kenal 20 sifat mustahil kan di dalam Islam. Itu contoh kecil kan ya.